Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamikillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para tokoh masyarakat, tokoh agama, asatidzah, para alim ulama yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada antum sekalian, seluruh para sesepuh, seluruh khususnya saya bermusibah keluarga daripada almarhumah Sana'i binti Sacaya. Mudah-mudahan insyaallah hari pertama, hari kedua, hari ketiga kita sudah mendoakan beliau. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita niatkan untuk beliau, Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk beliau, menjadi nur cahaya untuk beliau, angkat derajat beliau, diampunkan dosa-dosanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa juga kepada keluarga kita yang sudah mendahului kita, dari wong tua khususnya abah ibu kita yang sudah meninggal juga. Jangan lupa setiap kita maco ke untuk wong lain, niatnya juga untuk abah ibu kita. Karena siapa lagi yang nak ke abah ibu kita, kalau kan gitu nak ke kakek kita, kalau kita tahu siapa kakek gitu, kakeknya, karena mereka juga butuh untuk daripada hadiah daripada apa yang kita baca. Sama cak lampu ni, lampu ni ada masanya juga, lagi akhirnya gaduh. Kita cak ini juga, kafa bil mauti wa idham, cukup dengan kematian itu sebuah nasihat. Nasihat buat siapa? Apa buat yang meninggal? Tidak perlu lagi. Orang sudah meninggal tidak perlu nasihat. Kita besok tidak nyaut lagi. Jadi kematian itu bukan untuk yang sudah meninggal, tapi yang masih hidup. Nasihat itu kena atau tidak sama kita, itu tergantung persiapan hati gitu. Terkadang kita lewat depan kuburan, sekarang beda kata hebat lagi kuburan, kata wibawa lagi kuburan. Kalau dulu masih lewat kuburan cangkem itu, sekarang jadi kurang pasal. Pasal pocong lah, kurang apa? Nyongkok nian, cewekan bocor kuburan, kata lagi wibawa kuburan lagi. Jadi itu termasuk wa'id, termasuk daripada yang baca kita ambil daripada pelajarannya. Pernah Sayyidina Nuh alaihissalam ditanya oleh malaikat Israel. Nabi Nuh ini termasuk daripada nabi yang umurnya paling panjang. Nabi Nuh tu umurnya 1000 tahun lebih. 1000 tahun, bayangkan. Kita mungkin di kampung ini dah ada katik lagi yang umur 100. Katik lagi tak ada? Iya, katik lagi. Kalau juga ada umur 100 dah acak ngapa-ngapa lagi. Larang kornian sudah. Bocok ini bocok anjang. Ini Nabi Allah Nuh alaihissalam umurnya 1000 tahun. Bukan panjang lagi apa? 1000 tahun. Jadi Sayyidina Israel pernah nanya sama Nabi Allah Nuh alaihissalam setelah meninggal, ini riwayat. Jadi ditanya, ya Nuh, kaifa wajadta dunia? Wahai Nuh, bagaimana engkau dapati dunia dalam 1000 tahun? Mana rasul hidup di dunia 1000 tahun? Apa gambaran Nabi Allah Nuh alaihissalam kepada malaikat Israel? Ka'an adkhula min babin wa akhruj min babin ukhra. Seperti aku masuk dalam rumah, ada rumah tu ada dalamnya ada 2 pintu. Aku masuk dalam pintu ini, keluar pintu sebelahnya, sudah. Hati asuh. Artinya tidak terasa walaupun hidup lama-lama di dunia ini tidak terasa. Apalagi kita yang umatnya Nabi SAW, yang digambarkan sama Nabi, a'maru ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 70. Jarang lebih. Kalau lebih berarti bonus. Lebih itu bonus. Nabi Muhammad itu berapa umur beliau? 63. Umur beliau 63. Tapi bukan masalah umur. Kita ini bukan masalah umur, tapi
yang digambarkan oleh Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da maut. Wong yang cerdas itu, kata Nabi SAW, nunjuk ke wong itu pintar atau tidak, termasuk wong yang cerdas atau tidak, kata Nabi, man dana nafsahu ay hasabaha, wong yang selalu introspeksi di dalam dirinya, artinya amalnya cukup atau tidak, apa yang pacak digawe ke dari hal-hal yang bermanfaat. Yang penting kata Nabi, wa amila lima ba'dal maut, dan hidupnya cuman untuk beramal setelah kematiannya, selalu nabung daripada hidupnya ini untuk dia kehidupan yang sebenar-benarnya. 60-70 ini cuman untuk hidup selamanya. 60-70 ini bukan hidup sebenarnya. 60-70 ini untuk ngecas. Kita ngecas atau tidak? Nah, hidupnya kayak selamanya. Kalau 60-70 ngecasnya dikit baterainya berapa persen? Nah, sayur. Jadi 67 ini apa yang kita persiapkan daripada kehidupan yang di sana. Itu yang digambarkan Nabi SAW. Selalu orang yang pintar itu selalu beramal untuk kematian. Kalau kita jengok Nabi SAW, apa yang namanya kehidupan Nabi SAW, beliau cuma habiskan untuk sholat Ada pernah dengar Nabi itu kalau di rumahnya sholat atau ibadah dari segi ukhrawi baca Quran tasbih apa cak itu Nabi SAW. Tidak, Nabi SAW mengambil bersama kita dalam aspek kehidupan kita ini seluruhnya pacak jadi amal. Jadi walaupun cuman gambarnya zahirnya secara duniawi, tapi pacak jadi ukhrawi. Artinya orang yang selalu mikirkan mana cara hidup di dunia ini sehari-harinya pacak jadi tabungan dia untuk akhirat. Jadi sampai digambarkan sama Nabi SAW, sampai uang laki-laki yang keluar dari rumahnya untuk mencari rezeki yang halal untuk infak keluarganya, nafkah untuk keluarganya, maka keluarnya dari jalan, belum dia keluar dari rumah, setiap langkahnya sudah dihitung fi sabilillah. Pecah dia jihad fi sabilillah. Sahat tayarji sampai dia balik. Jadi orang dari keluar dari rumah nyari harta yang halal untuk menunjuk makan anak bini itu pahalanya pecah jihad fi sabilillah. Kurang apa? Padahal keluar dari rumah kan tak tahu apa yang dijengoknya, apa di jalan, misal di pasar terjengok janda muda misalkan bagus-bagus, misal banyak cerita yang di jalan itu kan, dari pagi sampai sore apa yang digawe gitu banyak. Tapi tidak dibahas yang itu tuh, tapi yang dibahas setiap keluar dari keluar dia niatnya memang nyari halal, kemudian untuk nafkah anak bininya, maka keluarnya pecah fi sabilillah. Padahal keluarnya dunia di pasar ada jahit baju, misal jual iwak, jual apa misal. Selagi itu yang halal, maka dari pergi sampai balik pecah jihad fi sabilillah. Sampai balik capek tidur juga pun tidur dihitung dengan qiyamul lail. Dia tidur capek dari begawe nyari duit yang halal untuk menghidupi anak bini, maka tidurnya pun pecah wong yang sholat malam. Kurang apa maksudnya? Zohirnya tidur, tapi karena capek dengan mencari sesuatu yang halal, yang dicari di ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, galau-galau pacak jadi pahala. Jadi jangan pikir ke kita ni tidak pacak nyari pahala di luar solat, tidak. Banyak gawe baik yang kita pacak dapatkan di luar solat, ngaji dan yang lainnya. Jadi banyak daripada, termasuk yang digambarkan oleh Nabi SAW, termasuk pahala yang besar untuk kita di akhirat termasuk yang sangat besar pahalanya, itu termasuk nyampe ke hajat uang, nyampe ke hajat
hajat wong. Ini pahalanya besar luar biasa. Sampai digambarkan sama Nabi SAW. Kaget di kuburan itu ada ketika wong lagi dewe anjo kuburannya. Itu ini kan dewe ya. Sekarang dia lagi acara kami ya. Kalau di kuburan dewe gitu nih. Di kuburan dewe. Siapa yang ngewangi gitu? Nah kaget ada yang ngewangi gitu. Di riwayat Nabi SAW, Nabi ngamal ada wong yang ngewangi sama wong Yunis. Wong itu ngewangi gitu ngaso nyaman. Wongnya lemah. Ngewangi gitu sampai kita tidak ngasuh di kuburan itu kuburan. Sampailah hari kiamat diriwayatkan tadi. Siapa itu dari masuk? Wong itu ditanya, siapa engkau yang ngewangi aku di dalam kuburanku ini yang lagi kesepian? Dia ngomong, ana as-surur alladzi adkhaltahu ala qalbi fulan. Aku adalah pernah kegembiraan yang pernah engkau masukkan kepada hati seseorang. Jadi nyenengkati wong daripada khususnya umat Islam, muslimin yang lainnya, ini termasuk daripada amal yang sangat besar. Nyenengkati wong, diundang tahlil pergi ngami je. Nyenengkati itu saya berdoa, wong yang lagi sedih musibah datang gitu, senang wong itu, ini itu dapat pahala. Wong lagi hajatan, wong nganten ke anak kita datang diundang tadi, itu nyampe ke hajat. Sampai Nabi SAW beliau selalu nyampe ke hajat wong. Sampai riwayat Nabi pernah wong nak ini gara-gara tak kata duit, tak kata duit, sampai nak minjem sama Nabi SAW. Sampai Nabi ngomong sama wong itu, kau mbak apa ya di toko itu kakek atas nama aku ya, aku yang mayat. Sampai semua itu padahal Nabi tidak punya lagi. Nabi tidak punya. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau komen, ya Rasulullah, innallaha la sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa engkau malah tutik sesuatu yang engkau tidak mampu. Artinya sudah, kalau tidak ada duit asal nunjuk itu, sampai nak ngutang nunjuk uang tadi. Sampai Sayyidina Rasul SAW ketika mendengar Sayyidina Umar ngomong itu marah beliau. Karena Nabi SAW terlihat dari wajah beliau ini kalau lagi marah terjenguk. Dari gayanya dia terjenguk lagi marah. Karena beliau itu selalu senyum hidupnya. Senyum sama wong. Tidak pernah tidak senyum sama wong. Itu akhlak Nabi SAW. Makanya beliau ketika sekali marah tahu gitu. Wong yang selalu senyum kan sama. Kalau dia lagi marah tahu gitu. Tahu-tahu dikit mengut langsung lain kayaknya tuh. Tak biasanya kayaknya. Jadi Sayyidina Umar ketika nyingok Nabi SAW marah. Akhirnya ada satu sahabat daripada Ansor ngomong, ya Rasulullah anfik. Kata sahabat ini, ya Rasulullah berikan siapa yang engkau nak pengen. Fala takhaf min dzil arsy ijlala. Jangan pernah takut sama Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bakal ngecewakan. Senang Nabi SAW mendengar daripada ucapan wong Ansor tadi. Ini derajatnya Nabi. Derajatnya Nabi. Sampai bahasanya kalau kati tahan ngutang untuk mantu wong. Jangan kati aduh. Nutupi hajat wong nyampe ke hajat. Ini derajat Nabi. Nah, turun dikit bahasanya. Kalau kita tidak baca, kalau kita tidak baca, tidak mampu gitu. Banyak lagi opsi-opsi yang lain. Kita gambarannya cek ini. Sedekah misalkan, itu gambarnya sedekah. Nyampe ke hajat kepada orang lain. Sampai riwayat pernah Sayyidina Ibrahim dan Sayyidina Ismail ketika bangun Ka'bah dulu, beliau kan setiap bangun Ka'bah itu sholat di tiang Ka'bah itu 1000 rakaat. Tiang Ka'bah dua apa? Sudutnya 4 ya. Setiap sudut Ka'bah itu beliau setelah selesai bangun Ka'bah sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat. Jadi 4000 rakaat. Bayangkan kita semua hidup pun ada sholat 4000 rakaat. 1000 belum 100 belum 100. 23 ribu.
23 aku 11. Ajaknya 11 yang bagusnya. Riwayatnya lebih sahih. Padahal malas Ini 4.000 rakaat tadi setelah sholat Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ismail doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu doa Sayyidina Ibrahim. Ya Allah terima. Nah, itu yang paling penting kan, terima. Karena amal nak mana pun besarnya, mana pun zahirnya, kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya buat apa? Tapi amal kecil tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah sesuatu yang kecil. Makanya Sayyidina Ibrahim setelah beramal yang luar biasa, bangun Ka'bah tadi, dia minta ya Allah taqabbal minna, ya Allah terima. Subhanallah, dalam riwayat ketika Sayyidina Ibrahim dan Ismail setelah bangun Ka'bah, setelah sholat tadi, Allah wahyukan kepada Nabi Allah Ibrahim, ya Ibrahim, ada satu amal, kata Allah SWT kabarkan luqmatun, satu suap yang engkau enjuk sama wong yang lagi kelaparan, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisiku itu lebih afdal, lebih baik daripada galo-galo yang kau gawe ke tadi. Bangun Ka'bah, sholat pagi buka, itu galo-galonya kecil dibanding ngenjuk makan wong yang lagi kelaparan. Nah itu subhanallah, amal kecil tapi itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pacak ngebantu wong yang sedang membutuhkan, jangan tolak. Itu tender dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tolong wong itu, hajat wong itu kita sampaikan, ini termasuk daripada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Palembang sini, marotib setelahnya, di Palembang sini ada namanya Ustaz Syekhan dulu. Ustaz Syekhan tinggal di Kebuan Cina. Beliau kalau setiap ke pasar itu melihat pobe sayur dua, beli tomat misalnya, tomat setengah kilo bungkusan, beli sawi misalnya, sikok bungkusan yang lain sawi juga. Jadi apa yang belinya sikok lagi, double pasti. Pernah beliau ditanya, ngapu kau nih setiap apa beli double, apa yang buat rumah double? Apa kata beliaunya? Yo, sikok ini buat dapur, sikok lagi buat kubur. Sikok buat dapur, sikok buat kubur. Jadi sikok beliau untuk rumahnya, sikok untuk sedekah. Jadi kan sesuatu yang mudah sebenarnya untuk sehari-hari kita, untuk dapat sesuatu amal yang kita baca bawa di dalam kuburan kita. Kalau kita tidak baca itu, ada yang setelahnya, marotib setelahnya atau kedudukan sebelahnya. Gambaran juga dulu ada di 14 Ami Syebe juga sudah meninggal. Ceritanya dulu setiap hari, setiap pagi dia ngambil beras segenggam dari tangannya, mabit ke beras itu masuk rumah. Lain apa wajibnya? Iya sedekah sama burung. Tidak baca ngapa-ngapa misal. Istilahnya itu kita pas-pasan. Kalau segenggam tidak buat kita miskin masih. Tapi itu termasuk yang menutupi daripada kelaparan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu memang hal-hal yang kadang remeh di sisi kita tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah ngeremeh, kata Nabi, setiap kullu dzikabidin ratbin, setiap perut yang ada lambung yang kosong, sedekah pacak jadi sedekah. Jadi tidak harus nganjuk uang, misal nganjuk makhluk Allah pun itu jadi nilai sedekah. Bisa kita nganjuk gula dikit sama semut, paham? Tidak rugi kita nganjuk sendok saya. Karena setiap pagi itu untuk kita umat Nabi SAW, khusus kita ini ada 2 malaikat yang selalu doa ke kita setiap pagi. Apa ya doanya tadi? Yang pertama, sikok malaikat yang khusus Allah Subhanahu wa taala kirimkan setiap pagi, dia doa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, setiap pagi itu ada malaikat, ya Allah berikanlah uang yang infak hari ini, uang yang sedekah hari ini balasan yang besar. Sikok lagi malaikat berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, tunjuk uang yang pelit hari ini, kehancuran di dalam hartanya. Nah, sekarang kita nak pilih yang mana? Kita nak dapat ke doa malaikat yang sikok ini atau yang sikok
sikapnya. Jadi kalau baca setiap hari jangan pernah kita lewatkan daripada amal sedekah. Untuk siapa itu? Untuk kita dewe. Sedekah itu bukan untuk wong kayo, bukan. Jangan sama aku dikage kalau lah punya duit saya baru nak bangun masjid. Tange. Jauh gino. Nak punya akhirnya tidak bangun masjidnya. Kalau ada langgar lagi bangun, masjid lagi bangun, awak sesak. Baru itu jelasnya gawak sikok bata bahasanya. Kalau lagi musola nak bangun sikok bata, jelasnya pahalanya. Jangan mayak kalau aku punya nak bangun masjid. Sesak semen tidak ngenyuk. Apalagi nak punya nak bangun ke masjid. Itu gambar. Jadi yang uang yang namanya sedekah itu bukan untuk uang kayu, tapi uang yang bukan untuk yang mampu, tapi yang mau. Padahal sedekah itu bukan untuk uang lain sebenarnya. Hakikatnya apa yang kita keluarkan itu untuk kita itu sesuatu amal yang bakal kita pegang, kita ambil, kita tabung untuk setelah kematian kita. Jadi banyak daripada amal-amal yang pacak kita persiapkan dari sekarang, yang termasuk daripada hal-hal yang sangat kita perlukan, insyaAllah kita dapatkan sangat besar pahalanya di akhirat. Ya, termasuk tadi nyampe ke hajat wong dan sedekah, dan banyak lagi daripada hal-hal yang bisa kita keluarkan. Minimal bahasanya, minimal tidak acak lagi yang cek itu yang tadi itu tidak acak kita sebut ke tadi, tidak acak melok juga. Paling minim lah bahasa Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Tidak pacak galau-galau tadi kata Nabi, tabassumuka, kita senyum sama wong baik itu sudah termasuk sedekah. Karena terakhir sudah metu kenana beras ini sejengkal nak metu juga sudah banyak-banyak nyenge, banyak-banyak nyenge di depan gai saudara gitu. Jangan di depan jando bae nyenge. Itu lain lagi itu. Nyenge itu ada kendala itu. Nyenge itu di depan yang halal. Nyenge itu depan diri. Pahalo. Yang just itu. Banyak yang tersinggung ini. Jadi nyenge sama anak gitu, nyenge sama ponaan gitu, nyenge sama khususnya wong rumah gitu, itu jadi pahala. Tabassum kata Nabi, pahala senyum itu di depan uang tadi itu sedekah. Jadi kalau tidak baca galau-galau minimal senyum sama uang itu dapat pahala. Jadi itu insyaallah jadi amalia yang kita bisa dapatkan di dalam akhirat kita. Mudah-mudahan insyaallah kita panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan tutup dalam umur kita dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah akbar wa salah ala ahwal bidrul manisiyah wa syukru wa ibadul matlub jai habib Muhammad sallallahu khususan li sana'i binti Sakaya Natasha bi rahmatin maghfirah wa adina ma syekhina wa dzal huquq alina ajmin anna Allah tasha bi rahmatin maghfirah wa iskinu jannah wa an salihun safna salihun ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. Minta maaf kalau banyak kata-kata yang kasar, cuma ngesan terkadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'matin mazidah ya rabbal alamin. Hamdan kama yanbaghi jalal wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tataradu man 'alaihi wa anta khairul warithin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alhu taqabbal wa balligh wa qara'na al-Qur'an al-'azim wa mahlulna min la ilaha illallah wa sabbana subhanallah bihamdihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
في هذه الساعة الله بجعل هدية بنا واصلة ورحمة من الله فضلك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة من نبي محمد بأن حضرة سيدنا وبنا شبينا وزرطنا محمد صلى الله عليه وسلم كافة بإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعليكم من صحابة أجمعين ثم المهاجر وسلم سبيلنا من الأنبياء سيدنا بن حمزة بن عبد الذي لدى محمد بن علي عليه وسلم وفي رسالتنا على أبي علوي ابن كريم صاحب الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ الربيع شيخ الرفاعي شيخ سلمان النشي شيخ سلمان الشاذلي ثم إمام الشافعي الغالي وغالي فأحمد حنبل بن رافع بن ناوي بن الشيخ ابن حجر كافة أئمة الشافعية ثم إمام الدين المطلوب دار سكان من الله وخود من زمن إبراهيم بن سكران ومن حبيب أحمد شيخ عبد الرحمن ثم إمام المطلوب فخر بن شيخ بن زاهر الأخير المطلوب سيد جمال فاصل بن حضر الشيخ علي بن أبي بكر شيخ وطيب صلى علي بن عبد الله بن علي محمد الحداد وإخوان من زمن فرد زمن أحمد زمن ثم جميع الأولياء والشهداء والصلاة واللقطة والأمنيات وأوتان المرسلين ثم جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخواننا وخالتنا وجميع أساتذتنا في الدين وذو الحقوق علينا أجمعين ثم إلى حضور المرحومة سنائي بنت زكايا وسلم ما ثواب ذلك منا إليها واجعله نورا يسعى ويتلألؤ إلى يديها اللهم ابتغ لها من النار أعدنا حجابا لها من النار وابتغ لها من العذاب اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وضاعف حسناتهم والفساد ورضوان البشارة والأمل برفع أجلا من سيدي ونبينا وأجمعنا وإياهم المسلمين جميعا في دارك روضتك ومستقر رحمة محل أوليائك وعن الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل المجيد وكفى بالله عليما أيك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة.